Ya, yang pertama, manusia dipandang sebagai aset karena manusia memiliki potensi-potensi untuk menjalankan roda organisasi. Yang pertama, manusia mempunyai skill atau keahlian, kemudian mempunyai knowledge, pengetahuan, kemudian mempunyai attitude atau sikap dan perilaku, juga mempunyai kemampuan dan ability. Ya, sehingga manusia dipandang sebagai aset utama atau aset prioritas yang harus dikembangkan oleh seluruh organisasi. Jadi secara sederhana, kenapa manusia dipandang sebagai aset utama? Karena tanpa manusia, secanggih apapun teknologi yang digunakan oleh organisasi itu akan useless, akan tidak berguna. Karena manusialah yang berperan sebagai planner, perencana. Jadi manusia dapat merencanakan arah dan tujuan organisasi, sehingga tanpa manusia, teknologi pun tidak akan berjalan dengan baik. Kemudian manusia sebagai supervisor. Kenapa di dalam sebuah organisasi? Kenapa dengan manusia sebagai supervisor? Karena memang pengawasan organisasi bisa dilakukan oleh manusia, ya, dengan menggunakan teknologi informasi sebagai alat. Namun pada prakteknya manusialah yang akan mengassessment apakah tujuan organisasi tersebut tercapai atau belum, sehingga ada fungsi evaluasi, ada fungsi controlling, ada fungsi perencanaan, dan ada fungsi peningkatan atau improvement bagi organisasi yang dilakukan oleh manusia. Sehingga disitulah manusia dipandang sebagai aset, supervisor, leader, dan controlling. Kemudian sebagai leader, manusia mempunyai karakter dan gaya kepemimpinan berbeda-beda. Kita ketahui bahwa banyak gaya kepemimpinan. Nanti Anda akan belajar di pertemuan berikutnya tentang gaya kepemimpinan dengan seperti manusia. Jadi sebagai leader, manusialah yang mengarahkan dan mempengaruhi. Jadi kepemimpinan adalah bagaimana seni mempengaruhi orang untuk mencapai tujuan. Jadi manusia sebagai leader di dalam organisasi, Vena minum air putih yang banyak, air putih hangat. Iya, Pak. Jadi sekarang kalau lagi musim-musim gini itu harus dijaga. Corona ini memang dampaknya luar biasa. Ya, sebagai leader memang manusia mempunyai peran penting dalam sebuah organisasi, sehingga dengan peran leader yang dimiliki oleh sumber daya manusia, tujuan organisasi akan dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Meskipun saat ini memang banyak dikatakan bahwa artificial intelligence atau kecerdasan buatan itu digadang-gadang mampu mengalahkan kecerdasan manusia itu sendiri. Namun kita perlu ingat bahwa artificial intelligence tersebut itu diciptakan oleh manusia. Artinya kecerdasan manusia di sini tidak mungkin dapat dikalahkan oleh kecerdasan buatan. Kenapa? Karena manusia di sini punya insting, punya naluri, ya, punya akal, dan punya tujuan, ya, punya tujuan yang jelas. Apalagi malahan ciptaan Tuhan yang mungkin banget. Baik, dalam aspek pengelolaan sumber daya manusia ada dua aspek utama yang harus kita pahami. Yang pertama adalah aspek yang tidak kalah penting untuk dikelola para wirausahawan adalah sumber daya manusia atau yang SDM yang dimilikinya. Saya berbicara lebih banyak pada aspek kewirausahaan karena memang fakultas ekonomi dalam hal ini masih berkaitan dengan pasca sarjana, itu nomenklaturnya sudah berubah menjadi fakultas ekonomi dan bisnis, ya. Sehingga di sini konten-konten materi yang saya ajarkan lebih banyak membahas tentang wirausaha, ya. Meskipun pada faktanya materi atau teori-teori yang saya sampaikan itu bersifat dinamis, bersifat umum, general, bisa diterapkan di organisasi atau perusahaan lainnya. Salah satu aspek yang tidak penting untuk perusahaan adalah sumber daya manusia. Nah, kenapa kita wajib mengelola sumber daya manusia? Karena memang yang pertama,
tadi sudah disampaikan bahwa sumber daya manusia merupakan aset penting di dalam organisasi, ya, sehingga organisasi wajib untuk mengembangkan aset. Nah, kita secara secara logis kita bisa bayangkan kalau kita punya modal, apakah modal itu harus ditambah atau dikurangi? Kira-kira gimana? Modal itu harus bertambah atau berkurang? Berkurang, tapi keuntungannya harusnya bertambah. Hah? Modal itu perlu Modalnya ditingkatkan. Aset kita harusnya bertambah atau berkurang? Oh, bertambah. Bertambah. Begitupun ketika manusia dikatakan sebagai aset, maka manusia ini harus meningkat, ya kan? Apa yang harus ditingkatkan volume pekerjaan? Betul. Apa yang perlu ditingkatkan dari aspek sumber daya manusia? Yang tadi disampaikan bahwa manusia mempunyai potensi, itu skill, knowledge, attitude, dan ability. 4 aspek kualitas sumber daya manusia itulah yang harus terus ditingkatkan oleh organisasi. Jadi 4 aspek melalui apa? Melalui kalau kita pahami untuk peningkatan sumber daya manusia, kita sering sekali mendengar istilah diklat, ya, pendidikan dan pelatihan yang sering dilakukan oleh banyak organisasi. Itu fungsinya lah untuk meningkatkan aset mereka, untuk membangun strategi untuk membangun strategi keunggulan kompetitif organisasi. Jadi selain teknologi informasi dan sistem informasi yang dimiliki oleh organisasi, maka faktor lainnya yang paling penting adalah sumber daya manusianya. Jadi bagaimana seorang pemimpin, manusia sebagai leader tadi, membawa organisasinya membangun strategi keunggulan kompetitif. Yang pertama yang harus dia ukur pertama kali adalah sumber daya manusianya. Kemudian yang kedua, sarana dan prasarana meliputi teknologi informasi. Kemudian yang ketiga, visi dan misi. Bagaimana visi dan misi yang organisasi bangun itu memang melalui perencanaan dan evaluasi yang matang. Makanya 4 faktor tadi, manusia dipandang sebagai aset, sebagai perencana, sebagai supervisor, dan sebagai leader sekaligus, ya. Yang dimaksud manusia sebagai sumber daya penting di dalam sebuah organisasi. Kemudian manusia yang menjadi motor penggerak kegiatan usaha secara profesional. Ya, profesionalitas. Bagaimana organisasi mengelola sumber daya manusianya. Kalau kita berbicara katakanlah di organisasi non-profit, misalkan di birokrasi, bagaimana mengelola karyawan atau mengelola pegawai dengan profesional, yaitu dimunculkannya atau dibuatnya peraturan pemerintah, perundangan yang mengatur memang bagaimana sumber daya manusia ini dikelola dengan profesional, ya. Di situ ada peraturan tentang, katakanlah peraturan tentang pemberian honor, pemberian gaji setiap grade-nya dan lain sebagainya. Kemudian sama di perusahaan pun seperti itu, gitu lah. Di perusahaan pun seperti itu, bagaimana membuat suatu aturan atau peraturan-peraturan mengenai yang mengakomodir tentang hak dan kewajiban pegawai atau sumber daya manusia di dalam sebuah organisasi, sehingga sistem dan budaya kerja di dalam suatu organisasi itu bisa berjalan sesuai dengan visi, misi, dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan oleh sebuah organisasi. Baik, definisi sumber daya manusia sendiri menurut Mondi tahun 2008 mengatakan bahwa SDM adalah individu yang memberi sumbangan bergerak pada pencapaian tujuan sistem organisasi kewirausahaan. Di sini Ibu bisa simpan sebagai organisasi, birokrasi itu bisa, karena memang definisi umum, ya. Ini definisi umum. Jadi melalui
apa individu itu memberi sumbangan? Yang pertama melalui produktivitas kerja apa istilahnya, yang diberikan pada masing-masing individu. Katakanlah misalkan di situ ada top, middle, dan lower. Maaf, ini basicnya dari mana aja satunya ya? Manajemen. Kesehatan masyarakat. Oh, Vena Kesma ya. Ibu? Manajemen, Pak. Manajemen, oke. Berarti paham ya apa itu manajemen ya? Insya Allah. Betul, ya. Nanti Vena juga nanti ya belajar lagi manajemennya ya. Kita berbicara SD-nya. Ya. Jadi bagaimana sumbangan yang diberikan oleh setiap sumber daya manusia yang ada di dalam organisasi itu memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan organisasi. Katakanlah misalkan melalui posisi-posisi yang dipegang atau jabatan-jabatan yang diberikan oleh organisasi. Di situ di hierarki manajemen itu kan terbagi 3. Masih ingat nggak Ibu Makatul hierarki manajemen? Ada top manager, middle manager, dan lower manager. Jadi ada tingkatan atas, tingkatan tengah, dan tingkatan bawah. Di mana tingkatan atas atau top manager itu mempunyai dituntut menjadi kecakapan atau conceptual skills. Ya. Conceptual skill di situ lebih banyak menekankan pada konsep-konsep dan bekerja dengan otak lah istilahnya ya. Kemudian yang kedua middle manager itu lebih pada aspek human skills, itu lebih ke relasi karena dia sebagai mediator ya. Kalau top manager itu biasanya katakanlah dia big boss-nya, kemudian middle itu biasa ada manajer-manajer pemasaran, operasional dan sebagainya. Ini dia penyambung ya, penyambung. Kemudian ada lower manager itu tingkatan lebih rendah lagi. Sehingga sistem hierarki organisasi ini berjalan, saling berinteraksi, saling berelasi, saling berkaitan antara top, middle, dan lower. Ya. Namun kita tidak membahas secara spesifik hierarki manajemen. Di sini saya memberikan gambaran bahwa semua sumber daya manusia mempunyai tanggung jawab untuk memberikan produktivitas kerjanya atau kinerjanya pada organisasi sesuai dengan posisi yang dipegang masing-masing, baik tingkatan top, middle maupun lower. Semua punya kewajiban untuk memberikan sumbangsi berupa kinerja maupun produktivitas pada efektivitas pencapaian tujuan organisasi. Ya. Baik, kemudian kesimpulannya pengertian manajemen sumber daya manusia ya. Yang saya kutip kembali dari Mondi, yang pertama adalah manajemen sumber daya manusia adalah pemanfaatan para individu untuk mencapai tujuan organisasi. Ya, pemanfaatan individu artinya organisasi ini memanfaatkan aset yang dimiliki, yang tadi kita bahas dari awal bahwa manusia mempunyai 4 aspek kualitas. Yang pertama apa? Skill, knowledge, attitude, pengetahuan, perilaku, kemampuan dan keahlian. Ya. Kemudian ada lagi apa istilahnya fungsi, ya fungsi yang dipandang dari aspek manusia sebagai leader, sebagai aset, sebagai supervisor, ya dan sebagai planner, ya. Jadi ada 4 fungsi sumber daya manusia dan ada 4 aspek kualitas sumber daya manusia. Kalau dari berdasarkan fungsi, manusia sebagai aset, sebagai leader, sebagai supervisor dan sebagai planner. Dan Kemudian sebagai 4 aspek kualitas sumber daya manusia. Yang pertama skill, kemudian apa? Ya, pengetahuan, attitude, dan ability. Keahlian. Oke. Kemudian tujuan manajemen sumber daya manusia adalah meningkatkan kontribusi produktif para karyawan berorganisasi secara strategik, etis, dan bertanggung jawab sosial. Artinya kontribusi produktif bagaimana
Manajemen sumber daya manusia ya membangun strategi-strategi keunggulan kompetitif atau strategik competitive advantage ya melalui apa? Melalui struktur ya. Struktur yang dibangun oleh organisasi bagaimana mengatur supaya sumber daya manusia memberikan sumbangan-sumbangan yang di slide sebelumnya tadi ya, sumbangan-sumbangan produktif bagi organisasi. Harga. Nah, bagi organisasi sehingga produktivitas pegawai itu dapat terukur dan baik dan memenuhi unsur strategi keunggulan kompetitif ya. Kemudian kenapa harus dikatakan etis? Karena sumber daya manusia ini mempunyai tadi apa? Ada aspek attitude ya. Ada perilaku, ada sikap ya, sehingga harus etis gitu. Bagaimana memperlakukan sumber daya manusia itu sebagai manusia yang layak atau diberikan aspek kelayakan gitu. Nah, banyak kita temui perusahaan-perusahaan yang didemo oleh karyawannya. Kenapa? Karena memang ada unsur ketidaketisan dalam memperlakukan sumber daya manusianya. Misalkan insentif atau kompensasi yang diberikan tidak sesuai dengan dengan kelayakan yang harus diberikan kepada sumber daya manusianya. Kemudian aspek tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial dalam hal ini katakanlah setiap organisasi, umumnya organisasi yang go internasional maupun sudah ekspansinya sudah besar-besaran, itu mempunyai corporate social responsibility atau biasa kita sebut dengan CSR. Ya, bagaimana organisasi memanajemen sumber daya manusia akan supaya lebih produktif sehingga tanggung jawab sosial yang harus dijalankan oleh semua organisasi itu menjadi tanggung jawab bersama seluruh komponen yang ada di dalam organisasi. Ya. Jadi semakin strategik, semakin produktif, semakin strategik, semakin etis semua organisasi, maka tanggung jawab sosialnya akan lebih besar. Gitu. Kenapa? Karena asetnya pasti terus bertambah. Gitu. Organisasi produktif, kemudian dia strategik dalam membangun keunggulan kompetitif. Dia etis, baik memperlakukan karyawan maupun memperlakukan sumber daya manusia yang berada di dalam eksternal organisasi. Nah, tanggung jawab sosialnya akan lebih tinggi. Ketika tanggung jawab sosial ini dilaksanakan dengan baik, maka kembali akan meningkatkan branded sebuah organisasi. Ya, organisasi tersebut akan lebih dipercaya oleh publik. Ya. Ya. Kemudian SDM adalah aset yang harus dikelola secara cermat dan sejalan dengan kebutuhan organisasi. Nah, ini kita berbicara nanti lebih jauh lagi kita akan berbicara tentang subfungsi dari manajemen sumber daya manusia. Ada 3 skop sebenarnya ya. Ada 3 skop manajemen sumber daya manusia. Yang pertama adalah pengadaan sumber daya manusia. Kemudian yang kedua adalah pengembangan sumber daya manusia. Yang ketiga adalah penempatan sumber daya manusia. Itu adalah ranah atau area manajemen sumber daya manusia. Ya. Nah, kenapa aset ini harus dikelola dengan cermat dan sejalan dengan kebutuhan organisasi? Karena kalau aset banyak dan tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi, artinya apa? Aset ini overload, ya, dia melebihi kapasitas. Untuk itu banyak organisasi yang melakukan pemangkasan atau perampingan struktur. Kenapa itu dilakukan? Karena inilah yang dimaksud dengan aset dikelola secara cermat dan sejalan dengan kebutuhan organisasi. Kalau organisasi itu strukturnya terlalu lebar, terlalu luas, namun tujuan yang ingin dicapai itu tidak sesuai, artinya
Artinya ketika lebih banyak sumber daya manusia di dalam sebuah organisasi, maka beban organisasi itu menjadi lebih besar. Organisasi akan lebih memikirkan bagaimana mengelola SDM-nya dibanding mencapai tujuannya. Gitu loh. Jadi memang jumlah karyawan atau jumlah pegawai di dalam sebuah organisasi itu harus sesuai dengan kebutuhan organisasi. Makanya ada organisasi yang memutuskan mengurangi karyawan, ada juga organisasi yang memutuskan untuk menambah karyawan. Nah, itu adalah aspek pengelolaan atau aspek pengadaan. Ya. Nah, ini pengadaan, pengembangan, pemeliharaan. Pengadaan, pemeliharaan. Fungsi operasional, tempat tanah, perencanaan SDM, penarikan SDM, seleksi, penempatan, dan pembekalan. Kalau di sini PNS siapa ya? Hilang-hilang sinyal. Sinyalnya hilang-hilang ya Pak ya? Baik. Apa nih? Ada yang berprofesi sebagai ASN? Iya, Pak. Bu Makatul ASN ya? Iya. Jadi di dalam pengadaan ada subfungsi operasional. Yang pertama perencanaan SDM, penarikan SDM, seleksi SDM, penempatan dan pembekalan. Nah, kalau 4 aspek ini kan sudah dilewati ya, perencanaan itu dilakukan oleh organisasi, manusia sebagai planner tadi ya, kemudian penarikan, seleksi. Pada saat masuk itu kan ada seleksi kan? Nah, kemudian ada penempatan SDM, di mana SDM itu akan ditempatkan. Nah, pembekalan SDM itu, pembekalan SDM itu biasanya kalau di dalam birokrasi itu namanya apa Bu? Diklat PIM kayak gitu ya. Iya. Terus prajabatan, ya. Prajabatan itu merupakan aspek pembekalan. Kemudian pendidikan dan pelatihan ini areanya pengembangan, ya. Nah, bagaimana SDM itu harus dipelihara? Yang pertama aspek etis tadi, ya. Aspek etis yang tadi di slide sebelumnya. Yang pertama harus diberikan kompensasi yang memadai dan layak, kompensasi, insentif, honorarium lainnya itu harus. Kemudian integrasi artinya komunikasi dan jaringan serta komunikasi antar baik horizontal sesama rekan sejawat maupun vertikal antara bawahan dan atasan itu harus berjalan dengan baik ya. Kemudian hubungan perburukan ini biasa di dalam perusahaan dan PHK ya. Ini harus diatur semua. Kemudian instrumen manajemen yang pertama adalah analisis jabatan, penilaian prestasi kerja dan evaluasi jabatan. Bagaimana jabatan ini dianalisis sesuai dengan kebutuhan organisasi. Kemudian SDM yang ada di dalam organisasi, penilaian prestasi kerjanya seperti apa, itu biasanya setiap organisasi memiliki ukuran untuk mengukur bagaimana prestasi kerja seseorang dan kinerja seseorang itu dicapai. Kemudian setelah itu semua dilaksanakan, maka ada evaluasi jabatan. Siapa yang layak ditempatkan di posisi-posisi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi. Ya. Minum dulu. Ambil kita kopi. Turun di bawah. Aduh, sorry ya. Beginilah kalau work from home ini. Banyak distraksi, multitasking ya, dijalankan bersamaan, tugas-tugas rumah tangga dan tugas-tugas kantor dijalankan bersamaan. Saya pikir semua sama ya, apalagi ibu-ibu ya. Waduh. Baik, kemudian apa perbedaan manajemen supermanager dan manajemen personalia? Ya? Nah, saya mengutip Saidan 1996, ya meskipun
banyak teori-teori baru yang sudah update, cuma tidak berbeda jauh. Jadi saya ambil yang memang masih relevan untuk digunakan. Tapi nanti pada saat penulisan artikel ilmiah atau tesis itu biasanya 10 tahun terakhir yang digunakan. Tapi banyak 5 tahun ke bawah. banyak karena ini memang saya belum ganti aja sih. Cuma secara substansi semua sama pengertiannya ya. Baik, dalam istilah manajemen personal terkandung pengertian bahwa karyawan profesional hanya dianggap sebagai salah satu faktor produksi saja yang tenaga harus digunakan secara produktif bagi pencapaian tujuan perusahaan. Nah, kalau kita kutip bahasa hanya dianggap sebagai salah satu faktor produksi, maka di dalam manajemen personalia itu memandang bahwa manajemen sumber manusia sebagai apa? Sebagai aset saja. Ya, hanya faktor produksi, hanya alat, bukan aset. Ya. Nah, ini kalau kita melihat pengertian manajemen personal, kita akan mundur ke revolusi industri pertama, Bapak Ibu ya, ke revolusi industri gitu loh, jauh mundur banget gitu loh. Nah, di mana memang saat itu manusia dipandang sebagai alat produksi, sehingga manusia itu dibayar untuk bekerja untuk organisasi full. Gitu. Ya, manusianya mau sakit, mau apa segala macam selama masih dibayar. Kayak sering didengar istilah perbudakan gitu ya. Perbudakan. Nah, itu dianggap sebagai salah satu faktor produksi. Kemudian sedangkan dalam istilah manajemen sumber daya manusia itu lebih memandang bahwa SDM merupakan aset atau kekayaan yang dimiliki oleh organisasi yang sangat berharga sehingga harus dipelihara dan dipenuhi kebutuhannya dengan baik. Kenapa harus dipelihara dan kebutuhannya harus dilayani dengan baik? Karena kalau zaman sekarang revolusi industri 4.0 sumber daya manusia ini jual mahal. Gaji kecil dia tinggalkan, gitu kan? Gaji kecil dia tinggalkan. Apalagi sumber daya manusia mempunyai aspek kualitas tadi. Dia sangat dibutuhkan. Sehingga ketika organisasi telah menemukan sumber daya manusia yang berkualitas, dia akan jaga dengan baik. Karena apa? Karena hal itu merupakan aset. Banyak contoh kasus yang memang ketika ada salah satu atau salah dua dan salah tiga, salah seterusnya itu karyawannya keluar, dan itu merupakan aset berharga di sebuah organisasi, maka organisasi itu akan kesulitan untuk untuk mencapai tujuan organisasinya. Ya. Di situ perbedaan manajemen dan manajemen personalia. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silakan Bapak Ibu. Apa? Di kamar. Di laci kopi. Di itu laci lemarinya kopi. Laci itu. Iya. Sampai sini clear ya, jelas ya. Clear. Oke. Jadi nanti untuk evaluasi, ini kan saya sampaikan dasar-dasar manajemen sumber daya manusia. Mudah-mudahan keadaan akan segera membaik. Kita akan bahas mungkin lebih interaktif di dalam kelas ya. Meskipun mungkin nanti proses belajar mengajar di pasca sarjana sesuai dengan arahan Kemendikbud, belajar online atau belajar daring ini akan sering dilakukan oleh pasca sarjana Universitas Papua ataupun di strata satunya. Nah, infrastruktur untuk e-learning kita insya Allah sudah jadi dalam waktu dekat. Jadi nanti Bapak Ibu yang tidak bisa hadir dalam kelas, mungkin nanti atau banyak yang tidak bisa hadir di dalam kelas, itu nanti ke depannya akan dilakukan pembelajaran secara daring seperti ini. Jadi lebih efektif. Jadi Bapak Ibu nanti nggak melulu harus datang ke kampus untuk belajar ya secara daring ini. Ini kan saya rekord juga sebagai bukti. Jadi nanti absensi itu ada bukti rekaman kita melakukan pembelajaran online ini. Jadi jangan takut terkait dengan bagaimana
kehadiran dan lain sebagainya. Nah, dengan cara ini, dengan saya rekam, itu sudah memberikan bukti bahwa kita telah melakukan pembelajaran proses belajar mengajar meskipun secara online. Dan sekarang di Indonesia sudah digalakan dengan istilah kampus merdeka, ya. Kampus merdeka dan merdeka belajar. Jadi mahasiswa bisa memilih mau masuk di dalam kelas atau mau secara online. Dan itu sah, ya. Bahkan kalau saya lebih enak seperti ini gitu, lebih interaktif. Bisa sambil ngopi malah. Bisa sambil ngopi. Ini loh, sambil ngopi. Nah, saya pecinta kopi jadi sambil ngopi. Ya. Lebih enak, lebih santai.